Halo Bapak Ibu, para subscribers. Saat ini saya bersama dengan Pak Pin. Pak Pin ini beliau adalah umat yang aktif dalam pelayanan gereja Katolik dan saya lihat beliau menyimpan banyak cerita menarik yang saya kira itu pasti berguna dan bermakna bagi para audiens. Baik Pak Pin, mungkin ada Ya, beberapa pengalaman menarik nih. Tadi saya dengar dari Bapak kalau Bapak misalnya ada punya pengalaman mengenai orang-orang yang betapa pentingnya kita beriman, betapa pentingnya kita mengikuti sakramen pengakuan dosa dan mengampuni sesama. Baik, silahkan Pak. Jadi ya, ini kita umat Katolik ini ya, seringkali banyak umat Katolik yang kurang yakin dengan sakramen-sakramen. Pada sakramen itu tanda kehadiran Tuhan yang menurut saya itu punya apa namanya, benar-benar Tuhan hadir dan punya kuasa yang luar biasa. Saya punya cerita menarik begini tentang sakramen tobat. Ya. Awalnya saya, mungkin juga banyak umat Katolik yang lain, itu kadang-kadang kita agak ragu ya. Benar nggak sakramen tobat nih benar-benar menghapus dosa kita, mengampuni dosa kita. ya, Ya. Apalagi kita masih dengar, wah kok ngaku dosa sama eh, manusia ya kan, manusia. pastor kan manusia, Romo itu Ya, manusia, Romo kok juga orang berdosa, ya, ya kan. Benar nggak sakramen tobat itu bisa benar-benar punya kuasa untuk mengampuni? ya, Nah ini menarik. Awalnya juga saya ragu, ya saya juga ragu. Sampai suatu kali saya ketemu satu Romo, ya. Kami lagi ngobrol santai, ya, sampai nggak tahu gimana kami ngobrol-ngobrol sampai ke tentang sakramen ini, ya sakramen. Dan yang luar biasa, Romo ini punya satu pengalaman yang menurut saya sangat menumbuhkan iman saya. Jadi satu kali ada umat yang datang ke Romo. Romo, kami mau minta tolong Romo. Minta tolong apa? Ini ada umat yang kesurupan, Romo. kesurupan. Iya, kesurupan. Loh, kok kesurupan? Iya, kayaknya kesurupan roh gitu loh. Ada tanda petik, nah ada roh jahat masuk. Ya, Nah, kami minta tolong Romo mendoakan. Lah, kenapa enggak ini didoakan sendiri atau cari pendoa-pendoa? Ah, kami sudah cari pendoa, Romo. Tapi ini luar biasa ini roh, ini kayaknya tanda petik ya. Ini hebat gitu, seperti dia bisa membaca ini. rohnya yang di dalam tubuh Iya, ya, roh. bisa membaca Jadi ya. ketika pendoa datang, ya justru roh ini ketawa-ketawa, cekikikan gitu. Iya, cekikikan. Dan waktu itu dia, roh itu langsung bicara melalui orang yang kesurupan ini. Ah, Anda, Bapak ini, nggak usah usir-usir saya, nggak usah suruh keluar dari badan Bisa ini. dialog gitu ya. Wah, iya, katanya kan, katanya roh itu loh. Jadi bentuk luar biasa seperti bisa ngomong gitu, bisa pakai orang yang kesurupan itu ngomong. Itu Anda juga orang berdosa, nggak usah usir-usir saya, ya kan? Dan yang luar biasa yang bikin Bapak ini pendoanya malu, roh itu bisa ngomong membaca dosa-dosa ini yang Dosa-dosanya dosa Bapak ya, tadi juga pendoa ini. oh astaga ya. Ya, jadi dibacain Anda pernah melakukan ini. Akibatnya pendoa itu menjadi merah malu ya. Ya. Malu, jadi akhirnya apa? Dia juga bingung mau doa apa, udah malu dan akhirnya doanya nggak ada kuasa gitu loh. Ini udah sejak ini kapan? Udah dari tadi pagi Romo sampai siang hari ini belum keluar-keluar Romo, makanya kami buru-buru minta tolong Romo mendoakan. Ya Romonya juga pertamanya bingung-bingung juga ya. Ah, emang bener bisa ngomong seperti itu? Iya Romo, kalau nggak percaya Romo datang aja. Ya kan, ya udah. Akhirnya Romo bilang, oke kalau gitu kamu kembali kasih saya alamat, nanti saya akan datang. Ya. Nah setelah umatnya pergi, Romonya mikir, bingung juga Romonya. Mau gimana ya, kok baru pengalaman kali ini ya. Kok doakan orang kesurupan, yang kesurupan bisa ngomong seperti itu. Rohnya Ya, bisa tahu. rohnya bisa tahu dosa-dosa Bisa orang. tahu sih memang kejadian masa lalu gitu. Betul. Iya. Nah akhirnya tiba-tiba Romo itu dapat hikmat, ya hikmat. Ah, ngaku dosa, ya ngaku dosa. Romonya buru-buru cari Romo rekan, ya. Cari Romo rekan. Romo bilang,
ngajak minta tolong temannya untuk sakramen tobat. Awalnya Romo rekan bingung juga. Loh, Romo tapi minta Romo, iya, kok dadakan nggak ada apa-apa? Ya, oh, iya, iya. Kok tiba-tiba minta sakramen tobat? tobat. Ada apa? Akhirnya dia cerita tentang ada yang kesurupan dan yang seperti dicarakan umat itu. Singkat cerita, akhirnya Romonya menerima sakramen tobat dari rekan Romo yang lain. Udah selesai, udah persiapan, akhirnya Romonya berangkat ke tempat yang diinformasikan. Ya. Ternyata benar, ya. Ketika Romonya sampai, itu orang kesurupan tuh benar-benar ngomong, ya langsung cekikan lagi ketawanya seperti suara, kesurupan ya seperti orang itu ya. Iya. Jadi dia bilang, Anda Romo ini nggak usah usir saya, Anda juga manusia berdosa. Dia tahu kalau itu Romo. Ya. Tahu, dia bisa bilang Romo, kamu Romo ini. Waduh, Romo hebat juga ini, benar juga. Nah, akhirnya Romo bilang, oke, karena Romo udah diceritakan, akhirnya Romonya mungkin Romonya iseng, nanya. Kalau gitu, tolong Anda bacakan dosa-dosa saya. Nah, ketika Romo bilang, bacakan dosa saya, orang kesurupan itu diam. Ya, cukup lama dia diam, tiba-tiba dia ngomong, "Duh, kok saya nggak bisa lihat baca dosa-dosa Anda ya? Kayaknya ada yang tertutup." Akhirnya tiba-tiba dia ngomong, "Oh, saya sudah tahu. Romo tadi ngaku dosa." Dia bilang seperti Iya, Romo juga, kok udah tahu, bener juga, ya kan? Romo tadi ngaku dosa dan ternyata itu Tuhan sudah tutup semua. ya. Dibungkus oleh Ditutup dan benar-benar sudah dibersihkan. Jadi dia rohnya itu nggak bisa baca lagi dosa. Nah, akhirnya Romo bilang, "Oke, kamu ngomong ke ke roh yang masuk ke badan orang itu." Romo bilang, "Dah, ini anak Tuhan, ya. Kamu jangan ganggu dia. Jangan pakai badan dia untuk ini. Lebih baik kamu keluar, minta ampun sama Tuhan, ya, dan saya akan mendoakan kamu juga biar kamu bisa mendapatkan pengampunan, kedamaian dari Tuhan. Kamu keluarlah, ya. Jangan ganggu badan anak Tuhan ini." Akhirnya Romonya nyabat doa 1 kali Bapa Kami dan 1 kali Bunda Maria, dan luar biasa. Ternyata hanya dengan doa Bapa Kami 1 kali, Salam Maria sekali, roh itu langsung lepas dan kembali normal. Luar biasa ya kerja Iya. khasiat sakramen Iya. pengampunan dosa itu tuh tidak main-main. Mungkin kita tidak merasakan karena kita lebih cenderung ke hal-hal yang jasmani. Betul. Yang rohani itu kan mungkin kita tidak rasakan. Tetapi di dunia roh itu tuh sebenarnya lagi terjadi suatu transformasi lah. Iya. Kalau kita melakukan sakramen pengakuan dosa. Iya. Gitu. Jadi ini semakin meneguhkan iman saya bahwa ternyata sakramen tobat itu betul-betul sakramen yang penuh kuasa untuk mengampuni. Iya. Dan saya perhatikan, ya, dari situ mulai saya perhatikan, ternyata ketika Romo mau memberikan absolusi untuk pengampunan dosa, Romo nggak langsung ngomong, "Aku mengampuni engkau." Tapi Romo biasa akan melakukan kuasa Allah atau dengan kuasa gereja atau dengan kuasa Roh Kudus, "Aku mengampuni engkau." Jadi yang mengampuni itu sebenarnya Tuhan sendiri. Betul. Ya hanya Romo itu hanya dipakai sebagai kepanjangan tangan atau alatnya Tuhan untuk mengampuni. Jadi jangan kita, karena Romo orang, enggak. Ternyata Romo mengampuni bukan karena Romonya. Romo pakai kuasa yang diberikan Tuhan kepada dia. Ya kan kita ingat Yohanes 20 ayat 223 itu kan Yesus menghembusi para rasul, ya. Menghembusi para rasul artinya memberi kuasa kepada rasul. Maka Yesus mengatakan, dosa orang yang kamu ampuni di dunia ini akan dia terampuni di surga, ya kan? Jadi itu kuasa pengampunan yang diberikan kepada para rasul, dan sampai hari ini hierarki kuasa itu sampai ke para Romo yang melayani kita sampai hari ini. Jadi banggalah kita sebagai umat Katolik, ya. Bangga Luar biasa. Apalagi saya barusan juga menerima sakramen pengakuan dosa. Ya. Jadi untuk para rekan-rekan, para penonton, lebih seringlah mendapatkan sakramen pengakuan dosa untuk berjaga-jaga. Gitu. Baik. Oke, demikian kesaksian pengalaman dari Pak Pin, semoga bermanfaat bagi para audiens. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.